Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya untuk menyampaikan tausiah pada Ramadan kali ini. Saudara-saudara sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kira-kira 6 km sebelah utara kota Mekah, kita akan menjumpai beberapa buah gunung kecil-kecil. Dari jauh kelihatan gunung-gunung tersebut laksana susunan atap rumah. Di antara gunung-gunung itu ada yang bernama Jabal Nur atau Gunung Nur. Tingginya sekitar 200 meter. Di lereng gunung tersebut lebih kurang 20 meter di bawah puncaknya, kita akan mendapati satu gua kecil yang bernama Gua Hira. Keadaan dalam Gua Hira itu sangat sempit, hanya bisa memuat 4 orang duduk. Tingginya setinggi orang berdiri. Untuk memasuki gua itu harus melalui sela 2 buah batu besar yang kira-kira pas-pasan saja buat orang yang kurus badannya. Cahaya yang masuk ke dalam gua itu hanyalah dari celah-celah batu yang ada di kiri kanan. Jika dilihat keadaan gunung dan gua itu, letaknya, keadaan di sekelilingnya, keadaan alamnya tidaklah sedikit menarik perhatian. Biasa-biasa saja. Tetapi justru dari tempat yang sepi dan tidak menarik itulah mula pertama memancar sinar kebenaran 14 abad yang lampau. Dari tempat itulah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum pernah diketahuinya. Surat Al-Alaq 1 sampai ayat ke-5. Sebelum itu Rasulullah seringkali mengadakan semacam tahannus. Beliau sengaja bersunyi-sunyi, menyepi diri, membuat sebuah perenungan yang panjang dalam gua tersebut. Datanglah malaikat pada bulan Ramadan, malaikat Jibril
datang membawa wahyu, dan itulah yang membawa kebenaran ajaran Islam. Itulah sinar yang kemudian menyinari dunia dengan Al-Quran. Saudara yang berbahagia, malaikat yang membawa Al-Quran, yang menurunkan Al-Quran, telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajatnya sebagai malaikat yang utama, Ruhul Amin, ya. Karena tugas malaikat Jibril membawakan Al-Quran, menyampaikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad menerima Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sebagai penghulu para anbiya, para nabi dan para rasul. Pada bulan Ramadan, Al-Quran ini turun pertama kali, dan dijadikanlah Ramadan itu sebagai bulan yang paling mulia di antara 12 bulan lainnya. Sayyidus Suhur, sebagai Sayyid, sebagai penghulu dari semua bulan yang ada. Bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa, bulan yang semua pahala orang yang berbuat kebaikan dilipat gandakan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, yang nilainya satu malam sama, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran kemudian dimuliakan Allah SWT, diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah SWT. Malaikat Jibril diangkat sebagai pemimpin semua malaikat. Nabi Muhammad diangkat menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Hari-hari atau bulan-bulan Ramadan kemudian dijadikan sebagai Sayyidus Suhur, penghulu dari semua 12 bulan yang ada. Dan ada satu malam yang Allah lebihkan luar biasa karena Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Andai kata kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung, maka gunung itu akan hancur berantakan karena takutnya kepada Allah.
Begitu kehebatan, kemuliaan, keagungan Al-Quran. Kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan seperti malaikat, seperti Rasulullah, seperti hari-hari Ramadan, seperti Lailatul Qadar, maka muliakan dirimu dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat setia kita. Ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setia di dunia, maka Al-Quran menjadi sahabat setia kita dalam alam kubur kita. Selanjutnya Al-Quran akan menjadi sahabat setia kita yang menemani perjalanan kita menyusuri hari-hari di akhirat sampai di surga nanti, insya Allah. Al-Quran, sekali lagi, inilah awal kebangkitan manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.